Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsiana Dendo dari kelas 02 Saken 005 dengan NIM 2010 11 20 14 05 dari Prodi S1 Akuntansi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang piutang bagian ke-1 sesuai dengan nomor absensi saya 02/005. Di sini kita akan membahas tentang yaitu bab 1 pengertian piutang, bab 2 tujuan dari piutang, dan bab 3 rumusan masalah dan penutup. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian piutang. Pengertian piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Mengapa piutang timbul? Karena akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, pembayaran oleh pihak yang bersangkutan akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Adapun ciri-ciri piutang yaitu sebagai berikut. 1. Adanya nilai jatuh tempo. 2. Adanya tanggal jatuh tempo. 3. Adanya bunga yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang dalam akuntansi adalah 1. Jenis piutang usaha. 2. Jenis piutang lain. 3. Jenis piutang lain-lain. Secara umum, metode pencatatan piutang dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, metode konvensional. Pada metode pencatatan piutang ini, kita posting pada kartu piutang dikerjakan atau dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berikut beberapa transaksi yang dapat berpengaruh pada piutang, yaitu 1. Transaksi penjualan kredit. 2. Retur penjualan. 3. Penerimaan kas dari piutang. 4. Penghapusan piutang. Yang kedua, metode posting langsung. Dalam menjalankan metode ini, dapat kita lakukan dengan 2 cara, yaitu media distorsi menurut abjad sebelum diposting satu persatu ke dalam kartu piutang. Media diposting ke dalam piutang berdasarkan urutan waktu diterima dari bagian penagihan. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu. Pada metode ini, faktur penjualan dan metode pendukungnya diterima pada bagian penagihan. Keempat, metode pencatatan piutang dengan komputer. Pada metode ini, pencatatan piutang menggunakan batch system. Adapun metode pencatatan piutang tak tertagih yaitu sebagai berikut: metode penyisihan, metode penghapusan langsung. Kita sudah selesai membahas materi bab 1. Kita lanjut membahas tentang materi bab 2 yaitu tujuan dari piutang. Piutang dalam akuntansi tidak hanya memiliki pengertian, namun memiliki tujuan. Adapun tujuan dari piutang adalah sebagai berikut. 1. Membantu meningkatkan jumlah penjualan atas produk. 2. Kondisi ini nantinya akan memberikan dampak positif atas peningkatan keuntungan perusahaan. 3. Terciptanya hubungan yang jauh lebih erat antara perusahaan dengan semua pembeli karena kemudahan yang ditawarkan perusahaan
atas barang yang diproduksinya. Yang keempat, dengan adanya piutang, maka perusahaan kecil yang menjadi klien perusahaan tersebut akan mudah untuk berkembang. Kelima, membantu dalam bersaing dengan para kompetitor untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Oke, kita sudah selesai membahas bab 1 dan bab 2. Kita lanjutkan pada bab 3, yaitu tentang rumusan masalah dan penutup. Kita akan membahas contoh soal berikut ini. Transaksi yang terjadi pada PT Nias selama tahun 2012. 1. Dijual barang dagangan seharga 600 juta secara kredit. 2. Diterima pelunasan piutang dagang sebesar 570 juta. Ketiga, dihapus piutang kepada Tuan Hendriono sebesar 2.400. Diminta 1. Buatlah jurnal yang diperlukan apabila perusahaan yang menggunakan metode langsung untuk mencatat penghapusan piutang. Apabila perusahaan menggunakan metode cadangan dengan menaksirkan piutang yang tidak tertagih sebesar 1,5% dari total penjualan, hitunglah selisih kerugian piutang yang dihitung dengan menggunakan kedua metode tersebut. Berikut jawabannya. Teman-teman, silakan lihat di slide video kali ini. Berikut adalah jawaban tentang soal yang di samping ini. Oke, kita akan membahas tentang penutup, yaitu kesimpulan. Piutang merupakan hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang, penjualan, belum dibayar lunas. Baik, itu saja video presentasi saya.